Ibadah kita pagi hari ini dialaskan di dalam nama Allah Tritunggal, Allah yang telah menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan tidak pernah meninggalkan pemeliharaannya atas ciptaannya kekal selama-lamanya. Turunlah atas kita semua anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, dan dalam persekutuan Roh Kudus menaungi ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Baik. Tuhan mau lihat berapa banyak dari kita yang sedang bersuka cita pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Saya akan membacakan nats pembimbing pada pagi hari ini yang terambil dari Roma 14 ayat 21. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayat 10 sampai 12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 5 ayat 16. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita masuki hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau selamatkan dosaku. Kekudusan melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Untuk kami Tuhan bisa berkumpul di tempat ini, bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau sendiri Tuhan yang menyertai Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang percaya katakan amin. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri.
Mari kita angkat suara, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebagai pemenang kita mau bersuka cita. Mari kita bersorak. Dahsyat. Terpujilah namamu Tuhan, mari bertepuk tangan bagi Dia.
lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Jemaat masih tetap berdiri bersama-sama dengan umat percaya di muka bumi. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita percaya di dalam nama Yesus, kita sanggup melewati segala persoalan yang kita alami. Kita tidak boleh lupa bahwa Dia satu-satunya tempat perlindungan kita yang teguh. Hanya Dia satu-satunya Bapa yang begitu sayang terhadap anak-anaknya. Kita mau percaya apapun rancangannya adalah indah bagi setiap kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu.
bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami meyakini bahwa rancangan Tuhan sungguh yang terbaik dalam hidup kami. Kami merancangkan banyak hal dalam hidup kami, tentang keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami. Namun kami sadar bahwa rancangan kami tidak selalu baik dan seringkali mengecewakan, bahkan membuat kami putus asa. Kami bersyukur karena Tuhan peduli dengan kami. Tuhan selalu memperhatikan kami. Dan Tuhan sudah merancangkan kami sedemikian rupa untuk kebaikan kami dan juga untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Pujilah Engkau Tuhan atas segala yang baik yang telah Engkau berikan dalam hidup kami.
Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami menyadari akan segala dosa pelanggaran kami. Kami percaya bahwa kami telah ditebus oleh darah Kristus dan kami dilayakkan oleh karena Kristus telah menguduskan kami dengan darah yang sudah tercurah di kayu salib. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan gereja di tempat ini, secara khusus jemaat-Mu. Dalam segala pergumulan kehidupan yang dialami, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan, keteguhan hati, iman, untuk tetap percaya dan berpengharapan kepada Kristus dalam situasi dan kondisi apapun. Mungkin ada yang mengalami kesulitan ekonomi, hubungan yang kurang baik di dalam keluarga, bahkan juga pekerjaan yang mungkin sampai saat ini masih digumuli. Sekolah anak-anak mereka, bahkan juga segala sesuatu yang dibutuhkan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, memberikan penguatan bahwa Engkau akan selalu menyertai mereka. Engkau akan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap langkah hidup mereka, tatkala mereka senantiasa hidup takut akan Engkau, menuruti firman-Mu, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, pemulihan, kesehatan bagi jemaat-Mu yang saat ini sakit di dalam kelemahan tubuh. Kasih setia rahmat-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan jemaat-Mu. Kuasa-Mu kiranya dinyatakan di tengah-tengah keadaan jemaat-Mu yang saat ini sakit. Pemulihan, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, penghiburan bagi jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami duka. Kiranya penyertaan kuasa dari Roh Kudus terus menguatkan dan meneguhkan iman, sehingga tetap berpengharapan dan tetap kuat di dalam menanggung segala tantangan dan juga pencobaan yang dialami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami teringat juga untuk Siosomu, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menjaga kesehatannya saat ini. Engkau mengulurkan tangan-Mu atas kehidupannya, memberikan pemulihan, kesembuhan dari kelemahan tubuh yang dialami. Kami berdoa kiranya apa yang menjadi harapannya untuk gereja-Mu di tempat ini terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan, dan gereja-Mu di tempat ini semakin berkembang, semakin bertumbuh secara kualitas, kuantitas, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui GKA Anugerah Tulungagung ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap pengurus komisi, majelis, dan juga rohaniwan yang ada di dalamnya. Kiranya Engkau memimpin kami semua yang ada di dalamnya, memampukan kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, agar kami tetap memiliki kesatuan hati, bergandengan tangan untuk mengerjakan apa yang baik demi untuk pertumbuhan iman jemaat yang ada di tempat ini. Segala hormat kemuliaan kiranya dikembalikan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki pelayanan, Tuhanlah yang memiliki gereja. Kiranya kami semua tetap memiliki fokus, motivasi yang benar ketika kami melayani Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa bagi persiapan Natal yang akan diadakan pada bulan Desember nanti. Engkau memberkati segenap panitia yang sudah dibentuk, semua yang terlibat sesuai bagian masing-masing. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, memberikan hikmat bijaksana dalam mengerjakan semuanya, dan kiranya semua dapat melakukannya dengan penuh kasih, kesadaran akan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk cuaca ketika perayaan Natal nanti diadakan. Kiranya Engkau memberikan cuaca yang baik, tamu undangan pun dapat hadir dalam kondisi yang baik, selamat, dan dapat menikmati
persekutuan, bahkan perayaan Natal yang diadakan di tempat ini. Sehingga berkat Tuhan melimpah, berkat Tuhan tercurah atas kehidupan jemaat-Mu dan setiap tamu undangan, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Kami berdoa Tuhan untuk misionaris dimanapun berada. Gereja-gereja Tuhan telah mengutus banyak misionaris, juga lembaga-lembaga misi yang ada. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan jerih lelah yang dikerjakan, baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa. Tangan kasih-Mu menyertai mereka semua, menopang kehidupan mereka, mencukupkan kebutuhan sehari-hari mereka. Karena melalui merekalah nama-Mu semakin diagungkan, dan ada banyak jiwa-jiwa yang terhilang dapat ditemukan dan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan yang saat ini juga mengadakan ibadah. Engkau kiranya menjaga keamanan yang ada di dalamnya. Firman Tuhan diberitakan, dinyatakan, dan ada banyak orang-orang yang mengalami kelemahan iman dikuatkan. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan mengalami pertobatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, Engkau memberkati ya Tuhan, para pimpinan yang telah dipercayakan untuk memimpin, baik dari pusat sampai ke tingkat daerah. Tangan kasih Tuhan menopang para pimpinan kami semua, agar dapat menjalankan tugas amanat yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Sehingga permasalahan yang ada di bangsa dan negara ini dapat teratasi dengan baik dan masyarakat yang ada di dalamnya turut merasakan damai sejahtera dan sukacita dalam menjalani hari-hari hidup yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ini doa syukur kami, sembah kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar kita mau dilawat oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau supaya hidup kita dipakai oleh Tuhan demi kemuliaan-Nya. Katakan, Tuhan, inilah hidup. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh Segenap jemaat Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, atas pimpinan penyertaan-Mu kami telah melakukan pepujian dan doa kami kepadamu. Kini kami akan bersama-sama menelaah sebagian dari firman-Mu yang kami yakini sesuai dengan firman-Mu ini adalah asupan gizi, asupan makanan untuk pertumbuhan hidup rohani kami. Manusia tidak cukup hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian sabda-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti, menghayati, dan dengan kekuatan-Mu kami bisa melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan, yaitu di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 18 sebagaimana sudah dijadwalkan majelis kepada saya. Surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 18, demikian bunyi firman Tuhan. Diberi judul perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku, Paulus maksudnya, tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang saat ini, sehingga kamu bercahaya
di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang berfirman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini diturunkan, diilhamkan melalui rasulnya yang bernama Paulus kepada jemaat Filipi. Oleh karena itu kita perlu belajar dulu latar belakangnya bagaimana. Ya, jemaat Filipi ini tentu dipelajari dari kitab Kisah Para Rasul. Didirikan oleh Tuhan. Jadi pendiri gereja, pendiri jemaat itu yang betul adalah Tuhan. Sedangkan manusia itu hanya alatnya saja. Ya. Di sini Rasul Paulus dan Silas, utamanya itu dipakai oleh Tuhan untuk mendirikan jemaat Filipi. Jadi beliau berdua dengan teman-temannya, tentunya kalau kita baca Kisah Para Rasul itu dipakai oleh Tuhan sebagai perintis. Oke. Berikut, dalam menjalankan pekerjaan Tuhan tidak mulus, saudara. Ada kendala-kendala, ada kerikil-kerikil tajam. Sampai-sampai Rasul Paulus dan Silas pernah dipenjarakan. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Menyebutkan Paulus dan Silas dipenjarakan di kota Filipi. Bukan karena perbuatan melawan hukum. Bukan karena kriminal. Tetapi karena pemberitaan firman Tuhan. Ya. Kisahnya waktu itu ada orang dirasuk setan, begitulah. Lalu dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Cerita ringkasnya begitu. Ya, akhirnya itu diadukan, lalu dipenjarakan. Mengapa? Karena manusia, orang-orang Filipi non-Kristen, hanya memandang dari sisi materi saja. Karena orang yang kerasukan setan itu ngerjekeni, saudara-saudara. Buat bosnya ngerjekeni. Untuk apa? Untuk tempat bertanya, lek aku berdagang kemana? Ya, supaya cuanjen, ya itu. Lah neng kene Indonesia yo akeh mbiyen itu. Ben aku mbiyen ki enek wong gendeng dibelok jenenge Kosel. Lek Kosel nomere piro? Oh, ada itu ya. Wow, sendang yo rame ya. Bahkan saya pun ikut kesempyok mergo ning sendang kuwi enek orang namanya terkenal lah semua. Kuwi jarene gaene ngesipne nomor. Lah mergo aku ki ya wong Kristen, dikira padha sampai orang bertanya kepada saya. Pak Prapto ya padha ae ditekeki. Dadi kol sing tak tumpaki nomere pira kuwi ya diudoni. Ya. Lah lek bener itu bukan karena saya lho pancen nomor 100 terus didudoni ya nek sing bener. Sampai saya itu pernah ndak berani di rumah lek dina Rebo. Wong tekok ya
Kan di itu dekatnya Kosengguan itu saya dulu. Wis tak sauri, ngapunten, mboten sumerep, kula mboten ngertos. Lah kok diramal metu orang buta. Repot tahu ya. Orang ngerti, ora roh ya apa lek ora wong buta. Bener dia ya. Ya seperti itulah. Oh wis tak terus nih. Orang yang dipenjara karena Kristus itu sedih. Udah. Waktu yang terlama, waktu kita itu singkat. Aku Pak Narko, Mas Gabriel, bareng Mbak Tere, waktu kok cepet menjo. Kanggone wong kerja, waktu cepet. Ning kanggone wong penjara, ning penjara karo loro. Yuh, seminggu pada karo sewindu, saudara-saudara. Nggak percaya silakan aja coba. Paulus loh, dipenjarakan tuh. Aduh, saudara-saudara, kayak apa? Tapi merasa terhibur. Karena apa? Jemaat Filipi yang dirintisnya atas perintah Tuhan itu datang bergantian mengunjungi, memperhatikan, ya tentunya ya ndongakne, mengunjungi, menguatkan dan memberikan oleh-oleh. Adat ketimuran kan begitu biasane ya, saudara-saudara. Lah ini yang sukacita, saudara-saudara. Karena apa? Jemaat yang dilahirkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus itu hubungan jemaat dengan hamba Tuhan bagus. Seperti apa? Seperti hubungannya bapak dengan anak. Ini kroso banget ya tuh. Beda. Saya itu juga namanya hamba Tuhan punya sharing mana-mana. Dia pikir rasanya enak sing merasakan hamba Tuhan karo gereja, karo pemuka-pemuka gereja hubungannya kayak pegawai karo daukai hubungannya seperti itu. Tapi iya kaya bapak mbek anak. Lek kaya bapak mbek anak kuwi rasane yang ati anyes saudara-saudara. Nuwun sewu ibu-ibu, bapak iki kan sudah berkeluarga, coba lek dioleh-olehi apa mbek anake kan dia seneng gitu ya toh. Ndak dinilai materinya, tapi kok cetha gitu loh. Aku ki ya ngalami. Pelajaranku nang desa masih digawani telong ngono lho leku seneng nyangati kaya mbuh. Mergo akeh ya tak dum dipangan dhewe kan ya ndak cukup gitu ya. Jatimulya keratan ya ta sok-sok ya dan sebagainya. Gawani boncis ini maknyes rasane seneng. Seperti itu. Karena hubungannya kaya bapak mbek anak. Nggih. Ini karena itulah surat Filipi itu isinya ya. Yang pertama kalau dilihat itu ungkapan syukur Rasul Paulus atas pengertian dan kepedulian jemaat Filipi. Oke, naik tayangan berikut. Komposisinya. Jemaat Filipi itu komposisinya seperti apa? Komposisinya orang Yunani. Orang Yahudi perantauan dan orang-orang Romawi. Komposisinya begitu. Lek neng kene ya ada Cungkoren, ana Iniren dan lain sebagainya. Seperti itulah ya. Nah, saudara-saudara, komposisi ini mempengaruhi religi yang ada di sana. Yang Kristen, religinya iman Kristen ya berdasarkan firman Tuhan dan Kristus yang disalibkan, mati dan dibangkitkan. Itu religi keyakinan iman Kristen. Lalu yang Yudaisme, nuwun sewu gambare wong sarungan ku kira-kira wong nyapa iki? Apa? Oh pinter bedek sampean ya. Ini gambare wong sunat, saudara-saudara. Yang sopan ya begini, disarungi beraketok gitu loh. Ya. Ini Yudaisme begitu. Itu ada begini, saya pernah sampaikan, ada Taurat, kitab nabi-nabi itu bakunya. Ditambahi lagi Talmud, Halakah, gitu, Misnah. Nah, itu di dalamnya ngatur ini. Hei, kamu Kristen ya Kristen, tapi Kristenmu ndak sempurna. Lek ndak mbok tambahi Taurat,
Antara lain sunat. Jadi masalah sunat aja jadi persoalan ndak barbar, saudara-saudara. Maka Rasul Paulus katakan, sing penting sunat rohani, bukan sunat jasmani. Sampai sekarang itu saya masih dengar dan ditanya oleh orang, Pak wong Kristen oleh sunat apa ndak? Ada tanya begitu, ada itu. Ya di sini ndak ada yang tanya itu. Tapi wong Kristen itu kan banyak, bukan hanya di sini saja. Ndak boleh, kok ndak boleh? Iya yang perempuan, saya bilang begitu. Loh yang laki mau sunat ya boleh, ndak sunat ya boleh. Yang penting sunat rohani. Jawabku kode karo firman Tuhan dalam Rasul yang disampaikan Rasul Paulus. Bla 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 saya nerang nih masalah sunat. Tuhan Yesus sunat betul. Paulus sunat betul. Karena sebagai orang Yahudi sunat. Yesus sunat karena apa? Memenuhi hukum Taurat. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan, hei segenap orang Kristen pengikutku, sunatlah kamu seperti aku juga bersunat. Mbok goleki ayate dari Kejadian bolak-balik oreneng, saudara-saudara. Ya, jadi tidak ada larangan, tidak ada perintah. Yang penting gini loh ya, yang penting ya itu imannya itu bagaimana iman Kristen itu. Lah orang-orang Yahudi yang ndak yang sunat itu sunate melok tapi imane ndak podo karo Abraham. Maka Paulus katakan itu percuma kamu sunat jasmani tapi rohanimu tidak. Agama pagan tuh wah macam-macam gambare begitu ya. Nah, itu ada patung ini Yunani Dewi ini Dewi Artemis, patung Dagon, patung Asyoret dan lain sebagainya. Itu agama-agama pagan. Di Indonesia tempat kita masih ada ya sami mawon ada ya. Tulungagung kan duwe simbol apa? Reca pentung. Itu ya ada maknanya. Kalau dulu rokoknya reca pentung weton pabrik Tulungagung. Itu ada maknanya. Reca pentung kok didekekne lor, dekekne kulon, dekekne kidul, dekekne etan. Nyapa karo nggo pentung? Nggih njaga Tulungagung ben aman. Gitu loh ya. Sing arep mlebu GKI suruh dipentung karo reca itu ada maksudnya saudara-saudara ya. Oke. Nah orang Kristen bagaimana? Ya tidak boleh yang begitu-begitu itu wong 10 perintah Tuhan itu kan mengatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Jangan kamu membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah atau di dalam air. Di bawah bumi jangan kamu sujud menyembahnya bla 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 sampai Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini. Itu 10 hukum ada di sana. Oke lah. Berikut tayangan berikut. Saudara-saudara, dari semuanya itu menjadi ancaman. Ancamannya kalau di situ disebutkan ajaran sesat. Yang dimaksudkan ajaran sesat ini sik rada alus timbangane kafir, ajaran sesat itu ialah ajaran-ajaran di luar iman Kristen. Itulah ajaran sesat. Dampaknya apa? Satu, pembauran iman Kristen. Ya orang dulu dengan sekarang beda-beda tipis. Dicampur sing enak karo sing enak dicampur. Nah ini. Itu namanya sinkritisme. Ada. Ya. Di Indonesia kan juga demikian. Coba orang Kristen yang mau punya gawe sik golek dino ada apa ndak? Kalau ada, itu jenenge ya sinkrit nyampur-nyampur. Dina Selasa Wage naga dina nek endi? Nah nek ngetan apa kulon aja mlaku kulon umpamane itu.
Kalau tanya saya juga bisa jawab, memberikan hari-hari yang baik. Lek mau punya gawe itu hari apa? Iso golekne tanggalnya tanggal 6. Gitu loh. Wayahe terang. Engko tamumu oke, tapi kerep jagong apa ora kan gitu. Ya, seperti itu. Soal Nagadina saya nggak tahu lek Nagasari kuwi nggone ning piring aku roh. Ya. Nah, sinkretisme seperti itu, saudara-saudara. Iki pendeta-pendeta hamba Tuhan itu diminta untuk selamatan itu bingung. Bingung saya. Telung dinane niki piye, 7 dina iki piye. Padahal nurut Alkitab itu gak ada, tapi wis kadung. Betul Mbak? Kadung. Lah terus piye? Kalau saya ngadakan apa jenenge ikut-ikut begitu sinkretisme, carane bagaimana? Jalan kompromi ya wis lah, 7 dina ya 7 dina, tapi firman Tuhan ya tetap firman Tuhan, dungane sing siji. Bahkan pernah saya sampaikan sing ngedekne omah njaluk tulung aku ya. Kalau ndak diselametin ndak mau Pak, tukangin ndak mau kerja ya wis, timbang ndak mau kerja cepak ana, buceng kuat, sego golong jenang sengkala. Gitu Pak. Iya, wis engko tak ujubne. Nuwun-nuwun para sederek menika wonten panjenengan dipun suwun rawuhe teng daleme Bapak niki disuwun pandonganipun supaya anggone ngedekne griya niku wilujeng, slamet sing dinggoni, slamet sing ngenggoni, slamet sing nandangi. Nggih, ya ngono. Aja nggih amin aku ya. Lah iki buceng kuat ya kuwato sing nyambut gawe, kuwato sing digawe, kuwato sing ngenggoni dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, jenenge dalang aja kepaten lakon, kan begitu. Ndak salah saya. Oke. Tapi lek ndak perlu itu ya ndak usah. Gara-gara tukangnya ndak mau kerja, barno amin pun selamat panjenengan sedaya. Tapi hati-hati ya, lek penekan panggah gocekan, kok lek ceblok ya repot tahu gitu. Oke, saudara-saudara. Kemudian penyesatan, nah terjadi sesat ini. Hal-hal yang demikian itu selain pembauran itu sinkretisme juga terjadi kesesatan. Kesesatannya di mana toh? Kalau ukurannya begini, kalau orang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penebusan sesat, gitu aja. Macam-macamnya ada banyak itu. Oke, harapannya apa kalau begitu? Harapannya perteguh iman Kristen. Orang Kristen tuh satu harus teguh imannya. Kalau teguh itu kena ombak, begitu udah goncang. Ada nyanyian, ya puji-pujian Kristen yang lama itu kan. Batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Nah, itu iman Kristen yang kudu teguh, ndak miyar-miyur, saudara-saudara. Ini nyanyian PPK loh, saudara-saudara ya. Terus, bagaimana? Supaya serupa dengan Kristus. Wong Kristen tuh patrokane serupa Kristus. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 11 ayat 29. Kristus berkata, belajarlah kepadaku. Ndak ada ceritanya, belajarlah dengan pendetamu, orenek. Belajarlah dengan penginjilmu, gak ada. Mengapa? Karena jenenge pendeta, jenenge penginjil kuwi sik menungso ki wong ki growong, saudara-saudara. Artinya apa? Bisa salah, ndak bisa jadi contoh ya. Saya pun jauh-jauh ndak bisa gitu. Saya berulang kali ngomong, aku ki bukan orang baik, cuma belajar jadi baik. Gitu loh ya. Belajar karo menungso kecewa, saudara-saudara. Belajar pada Yesus. Yesus yang bagaimana toh? Ayat 29 dari Matius 11. Karena aku lemah lembut, angel dan rendah hati.
ati, ora sombong, saya angel pindho. Yesus itu lemah lembut. Buktinya apa? Didoni, dikamploki, disalib, belas orang balas. Aku urung mesti ya. Lu jual gua beli, jaluk amu apa? Ayo ngono, kira-kira ngono apa neh mbiyen. Ya. Mikul montor balapan piye? Ngono iki ya ndak apik to wong Kristen ya ngono iki ya. Ya ning belajar. Saudara-saudara, ini loh. Ya belajar ini. Kalau lemah lembut bukan berarti mentolerir kesalahan, ndak tegas. Bukan, lemah lembut itu bukan orang kayak orang sono ke lho. Klemak-klemek, mideg telek ora penyet. Ndak gitu. Gurak lalere ora iso iber. Bukan kayak gitu, lemah lembut gitu. Sikil kepidek ya nuwun sewu. Sukune panjenengan tenginggil, suku kula tengandhap. Kuwi tegese aku kepidek sikil mulien, bukan seperti itu. Yesus saudara-saudara, untuk hal yang tegas. Kamu kurang ngajar, rumah bapakku kamu jadikan sarang penyamun. Pergi sana, buyar. Wih lho, apa? Lah wong halaman gereja kok nggih dodolan sapi, dodolan wedhus, dodolan apa jenenge burung merpati, gek suarane kaya apa? Ringkes kata ialah nyang gereja gak kebaktian tapi golek bateri. Bateri keuntungan itu bisa material, bisa imaterial. Itu yang gak boleh. Nah, yang kedua harapannya perkuat solidaritas. Bila konco solid. Nah ini. Yang ketiga menjadi terang bagi masyarakat. Ayat 15 tadi seperti bintang-bintang yang bercahaya. Itu sama dengan Matius 5 ayat 16. Ndaklah terangmu bercahaya, esensinya sama. Lalu aplikasinya bagaimana? Monggo tayangan berikut. Nah, upaya untuk peneguhan iman itu bagaimana? Ndak cukup diomongi tok, hei dulur-dulur, imanmu sing teguh. Ndak cukup. Bukan salah loh, ndak cukup. Ada caranya. Caranya gimana? Itu gambarnya. Dalam lingkup kecil, berdoa dalam keluarga. Keluarga Kristen iso ngene jempol loro iki. Bu nak, sebelum tidur yuk berdoa yuk. Nih, kamu perlu didoakan apa? Besok ulangan, Ma. Ulangannya apa? Matematika. Sing tenang ya, kamu jangan tegang. Karena matematika itu singkatan makin tegang makin tidak karuan nilaimu. Sing tenang, yuk berdoa ya. Ibu ya gak ngono. Gimana Bu? Aduh greges kabeh, aku kesel bar outing dari sana. Ayo lek ngono tak wong outing wong piknik itu oleh-oleh apa toh? Kan ya kesel barang ngono kuwi. Dan lain sebagainya. Didoakan ya karo dipijeti barang misalnya begitu. Ya. Dan lain sebagainya. Terus isinya doa ya, isinya doa. Yang berikut bersama dalam gereja. Saya menggarisbawahi dan mengulangi apa yang disampaikan Pak Edi yang lalu. Permisi loh ya, Pak Edi itu senior saya, pernah di sini. Saya ada pengalaman di sini. Di sini apa? Aku ngutip kata-kata Pak Edi. Doanya kurang, tapi yang banyak rapatnya. Cocok no bener kok gitu loh ya.
Ya lek doanya kita delok coba lo yang hadir itu berapa. Sudah Zoom tinggal buka klik ngono sing teko pira. Ya tahu sendiri loh angkane 9. Paling banter 10 sok-sok 7 barang. 7 hamba Tuhane 4. Jadi jemaat pira, persentase lah berapa. Wes, saya bicara fakta. Nilainya panjenengan sing menilai. Terus diadakan tatap muka naik Jumat dengan Sabtu itu rata-rata 20-an. Kadang selikur, kadang 19. 1 bulan saya rata-rata. Tak sensus Pak itu Pak ya. Itu ada 20-an. Rata-rata lumayan. Tapi dibanding jumlah jemaatnya berapa persentasenya ya dihitung dewe. Penjenengan kan pinter sipuan semua itu. Berikut saudara-saudara, selain itu juga ibadah minggu. Klik itu dicatat itu. Berapa hadirnya? Ada Pak Narko, ada grafiknya. Itu ada kok, saya baca itu grafiknya. PA-nya gimana? PIK-nya bagaimana? Ya, apa ya itu namanya? Tumbuh bersamanya gimana? Ini upaya-upaya untuk peneguhan iman. Saudara-saudara, yang diadakan itu. Oke, keadaannya bagaimana? Silakan nilai. Saya menyampaikan faktanya. Beda lek sok Natal mesti munggah atusan yang datang. Lihat saja kan. Lek kebaktian itu penuh bangku. Bangku penuh. Mik kualik tok. Lek doa PA ngono penuh bangku, ora bangku sing penuh. Betul apa tidak? Silahkan dicek. Lalu tayangan berikut solidaritas. Bagaimana supaya kita solidar? Kuncinya saling memperhatikan kok. Ada perhatian. Care satu dengan yang lain. Perhatian. Wujudnya perhatian itu bagaimana? Salah satu ini buktinya. Ini contoh-contoh yang lain banyak. Mengunjungi yang sakit, gambari yang ngono kuwi, ya. Bareng-bareng dikunjungi. Orang sakit lek dikunjungi didoakan seneng. Apa neh lek digawakne oleh-oleh. Seneng enggak? Gak seneng sing sakit ya seneng sing nunggu lek oleh. Betul tidak ya? Begitu. Bentuk kasih itu ada. Sedikit untuk dia. Oh jangan repot-repot enggak kok. Yus ngono-ngono kuwi lho, sing apik ya seperti itu. Kan begitu. Terus berikut itu senam bersama. Nah, saudara-saudara, senam kita ini ya ada manfaatnya. 1 badannya sehat. 2 terjadi human relation yang baik. Cik Meme hadir ya, sama Cik Meme, Bu Umi, Bu Nora, anu kayak pinter-pinter senang gawe ya, ada kan itu. Enenge olimpiade, enenge pon, pekan olahraga nasional, bukan pon pakai liwon, itu bukan. Kuwi kan untuk mempererat tali persaudaraan bangsa Indonesia. Lalu diadakan itu senam, lumayan. Bar senam, ya ndak barbur, ya minum, makan walaupun ya makan sederhana. Saya sampai katakan kalau makan enak di rumahnya masing-masing, ini bloke sop, bloke lodeh, bloke apa gedak-godok. Begitu aja. Tapi itu menjalin. Dan puji Tuhan saudara-saudara, ini dilanjutkan. Bagus. Kemarin itu ada yang menghidangkan sop. Enak nanti lemakan ya aku Pak Marco berangki ping pindho. Sope sop sehat gitu ya. Enek jagunge, enek apa nih, wis no kolesterol lah ya, sehat. Tanpa diminta. Untuk Sabtu yang akan datang sudah ada yang daftar kata-katakannya. Begitu. Jadi tidak mengganggu keuangan gereja. Ya, mana bendaharanya ya. Tidak ada toh, tidak mengganggu. Masak nih bolak-balik minus masak nih. Ya. Naik.
Ayat 15 tadi menjadi terang bagi masyarakat. Nah, itu dalam harapan saya sebutkan ya, dalam aplikasi secara konkret apa yang dapat kita perbuat bagi kemanfaatan masyarakat sehingga kehadiran gereja atau komunitas Kristen dapat dirasakan sebagai kehadiran Kristus. Nih, adanya sekolah Kristen. Itu manfaatnya sangat-sangat banyak. Permisi, di minggu Pak Edi juga nyinggung Pak Sio. Ndak akan di Gunung Wilis ada 22 pos. Ndak akan lek Pak Sio panggah ngetongkrong di sini. Pergi, kan pergi. Yang belum ada di sana. Selain pos, selain gereja, itu juga ke sekolah. SMP Kristen itu SMP yang tertua di Sendang. Ya. Yang lain nyusul. Apa yang dibuahkan dari SMP Kristen Sendang? Banyak tuh hamba Tuhan, pendeta, penginjil sampai di pulau lain luar Jawa banyak. Jadi sekretaris sinode juga ada. Saudara-saudara, ini dulu gak ada. Bar sekolah jarak 2 tahun sing wedok-wedok itu perempuan itu menikah. Saudara, bayangkan itu. Ya. Kita punya sekolahan ini. Bagaimana tugas kita? Tugas kita mengembangkan, bukan memajukan. Lek maju aku wedi ketabrak mobil, soalnya tidak bisa maju ini kan. Lek mundur monggo, gitu. Mundur ki tuku lemah ning buri kono. Untuk kemajuan ini, hasilnya apa toh Pak? Loh, ini kiranya sekolah itu menginventarisir alumni ini sudah kemana saja. Titik saya singgung, Mbak Tere itu jadi bisa melayani di sini, alumni sini ya. Betul, Mbak Teresia itu alumni sini. Mbak Yosi, anaknya Bu Dati itu. Jadi Mbak Tuhan di Sulawesi. Loh, dari sini. Putranya Pak Narko, Mas Jojo. Di mana Pak? Cedeke Singapura kari Didik. Iya loh. Kan dari sini sudah jadi berkat loh saudara. Belum yang lain-lain. Maka ini loh saudara-saudara. Kehadiran di sini ini bermanfaat. Gitu loh. Neng gereja ki ya rapas nek dikhotbahi hidup kudus iya itu ya bener. Tapi apa dampaknya gereja hadir di sini bagi masyarakat Tamanan? Apa? Apa ya cukup sembako waktu-waktu tertentu? Apa ya waktu-waktu bagi tajil saja di bulan puasa? Ya baik-baik boleh saja. Tapi adakah yang lebih besar yang bisa kita lakukan? Berikut. Poliklinik yang belum kita lakukan. Bukannya tidak, tapi belum. Saudara-saudara, bisa enggak ngadakan poliklinik? Oh bisa, terima kasih, amin. Ya, iman ya. Ada hal-hal yang mendukung. Sini ada dokter, Mr. Dokter, hadir? Enggak hadir. Putrane Mas Ian, dokter dah. Nah, tadi putrane Pak Yoyo itu mau masuk kedokteran juga, sing ahli saksofon di sini, tak dukung. Gereja kalau punya SDM itu digunakan, tinggal piye petunge. Dulu sudah saya mulai. Mr. Dokter, tolong beri ceramah tentang kesehatan. Isaku ndongakne. Tapi kalau medis, Mr. Dokter sampai 2 kali ngadakan di sini bermanfaat. Syukur kalau itu ditingkatkan menjadi poliklinik gitu loh. Mahal Pak gak? Modal dokter sudah ada, perawat kesehatan sudah ada, cari aja. Ruang sudah ada. 1 hari Mas di sini.
Kemudian dokter yang lain, hari yang ini Mas, kira-kira bisa 3 hari, 2 hari. Permisi, saya sampaikan. Almarhum Pak Dokter Hari Ratulangi yang sering khotbah di sini. Saya tanya, Aletea Lawang saat mengadakan poliklinik bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Ngadakan pengobatan. Ada yang gratis, eneng sing murah, sakarepmu bayari. Jadi berkat. Bahkan ada faktor non medis yang tanyakan. Lek berobat yang gone sekolah teologi luweh mandi. Loh ini Pak Dokter Hari Ratulangi yang bilang begitu. Ya, saya hanya nerok nih. Moga-moga di sini juga ada lah begitu. Oke. Yang bermanfaat lagi bagi masyarakat. Nah, itu ada panti asuhan di Tanjung Barat itu. Ada. Ada lagi yang gereja sudah mengadakan koperasi. Ada menjadi BUMG, badan usaha milik gereja. Seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat ini? Itulah perwujudan dari ayat 15 menjadi terang di tengah bangsa-bangsa. Next, berikut. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kesimpulannya ialah gereja lahir dari pemberitaan Injil. Gereja lahir di tengah-tengah kegelapan dunia. Warga Kristen hidup di tengah-tengah serigala. Kadang serigalanya berbulu domba. Perkuat iman Kristen. Dengan cara-cara tersebut. Perkuat solidaritas Kristen. Lek ning sing meninggal yo nglayato. Dan saudara-saudara, apa yang bisa kita perbuat bagi lingkungan kita sebagai perwujudan kehadiran Kristus. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Hamba terbatas, hamba mohon Engkau yang menyempurnakan apa yang sudah hambamu ini sampaikan. Dan berikanlah kepada kami kemampuan. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Demikian doa ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Kepanitiaan Natal 2025 dilaksanakan majelis dibantu pengurus komisi dan jemaat sebagaimana terlampir. Adapun anggaran Natal gereja kita tahun ini adalah sebesar 90 juta. Kiranya jemaat dapat mendukung di dalam doa untuk kepanitiaan dan anggaran yang telah ditetapkan. Pendidikan iman Kristen di gereja kita diselenggarakan pada setiap hari Kamis, minggu kedua, minggu ketiga, 4 dan 5, mulai pukul 18.00 sampai 19.00 WIB. Mari kita bertumbuh bersama di dalam iman dan kasih melalui program PIK di gereja kita. Berita duka telah berpulang ke rumah Bapa di sorga pada hari ini atau Selasa 11 November 2025, yaitu Bapak Sedianto. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 14 November 2025 di Ngujang. Berkenan dengan hal tersebut, maka segenap keluarga besar GKA mengucapkan turut berbelasungkawa kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Lalu yang kedua yaitu telah berpulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Kamis, hari Jumat November 2025 yaitu Ibu Julianawati pada usia ke-46
Ibu Julianawati adalah adik Bapak Cahyo, jemaat kita yang saat ini ada di Jakarta. Adapun upacara pemberangkatan jenazah diselenggarakan pada hari ini, Minggu 16 November 2025 pada pukul 11 WIB dilayani oleh Gereja GPDI Ngunut Tulungagung. Berkenan dengan hal tersebut, maka segenap keluarga besar GKA Anugrah mengucapkan turut berbelasungkawa, kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Lalu berikutnya adalah persekutuan wilayah minggu ini, minggu ketiga pada hari Rabu tanggal 19 November 2025, mulai pukul 18.30 di masing-masing wilayah. Pengumuman persekutuan wilayah selanjutnya akan disampaikan di grup WA Media GKA Anugrah. Lalu berikutnya adalah latihan paduan suara untuk memperingati Natal diselenggarakan di gereja pada setiap hari Minggu pada pukul 9 WIB. Yang kedua yaitu Kamis pada jam 19.00. Untuk hari ini paduan suara dilaksanakan di lantai 1 karena di lantai 2 untuk ibadah gabungan sekolah minggu. Berikutnya persekutuan doa pagi diselenggarakan melalui Zoom, link di-share via WA grup media GKA. Lalu ibadah sekolah minggu yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 09 di gereja. Dan berikutnya persekutuan Komisi Dewasa Muda Selasa 18 November 2025 pukul 18.30 WIB di gereja, dan ibadah Komisi Remaja pada hari Sabtu 22 November 2025 pukul 18.00 WIB di lantai 2. Keluarga besar GKA Anugrah mengucapkan selamat bertambah usia kepada jemaat yang merayakan ulang tahun pada hari ini, yaitu yang pertama Saudara Luis Tito Rinaldo Giarto, Ibu Ratna Kumala Dewi, Bapak Astaman Winar Yanto, Ibu Eni Yekti Lestari, Saudari Giovanni Elizabeth Kristiani, Ibu Erna Setiawati, Bapak Sony Cahaya Setiawan, Bapak Koh Jun Hok, Bapak Tan Wen Sen, Ibu Lindawati, dan Ibu Tan Jai Chu. Mungkin nama-nama tersebut ada yang hadir pada pagi hari ini. Silakan bangkit berdiri. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dengan kekuatan, kesehatan, serta iman yang semakin teguh dalam Tuhan. Amin. Waktu selanjutnya kami kembalikan pada liturgos. Kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi jemaat yang beribadah secara online bisa memberikan persembahannya melalui rekening gereja. Mari kita iringi dengan pujian Jangan Lelah. Bagi yang bertugas dipersilahkan. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Timbulah tanah yang
bisa bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, yang selalu mengasihi kami Tuhan, yang berkati kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat bersekutu untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami telah memuji memuliakan nama-Mu dan saatnya kami akan memberikan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum memberikan. Bila Tuhan yang memberkati usaha dan pekerjaan dari mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada hamba-Mu dan majelis yang akan mengelolanya ya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Yesus mengelola dengan baik ya Tuhan, dan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, atas pimpinan dan lawatan-Mu pada kami sepanjang ibadah ini. Kini kami akan undur diri pulang ke rumah kami masing, kembali kepada kegiatan kami. Kami mohon pimpinan, penyertaan dan berkat dari-Mu. Segenap jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menaungi kita semua mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Amin.
dipersilahkan duduk kembali. Silahkan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.